huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulillah. Qala wa ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada bapak-bapak ustaz, terutama bapak ibu Suti, Supardi dan keluarga yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Mari dengan semua nikmat yang diberikan kepada kita senantiasa bersyukur dengan kalimat yang mulia, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk mengikut beliau. Rasul kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Sedikit sebelum saya lanjutkan, ada dua pertanyaan. Niki ngaji nopo taklim? Jawab. Niki ngaji nopo taklim? Mun ngaji, mantap. Nek ngaji bahasane wong sing mentok sing mengasiji. Nggih, nembe sing mengah wong pinten nggih? Kathah nggih, boten napa-napa. Monggo kula tak mawon. Berarti ngaji nggih, sepakat nggih. Nek mun ngaji berarti sing mengah siji nggih. Nek taklim, nek jenengan butuh ilmu, ya midhangetaken kan wonten iman-iman atau sekang Senomerto, sekang pundi mawon tekan kene ora oleh papan. Kan iman-iman kan ngoten niku. Nembe wonten surat An-Nahl niku sing doane Pak Dosen iki pojok kiri atau sebelah kanan pojok kiri. Niku doa niku dipun sampaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ing kesempatan punika kula sampaikan ben rada gemeter atine nggih. Rada gemeter atine sinoso jenengan musal masuk dipun sampaikan utawi membaca sendiri dalam Al-Quran ning ora tau trenyuh. Contoh tadi surat At-Tahrim ayat 66 itu sering, bahkan setiap ngaji ada firman Allah yang sampaikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kayak-kayane meh saben pengaosan itu. Ini ya biasa-biasa saja. Ini mudah-mudahan iki ora mudah-mudahan di tempat ini tempat yang pertama. Maka ketika kalau ngaji terlebih dahulu oleh Ustaz Rifki Jafar Umar Tolik, Tolik menang ngaji. Iki terakhir orang sobo, orang yang guyu. Ini ngaji dia lucu, dan guyu terus. Nah, guyu terus. Kan ayahnya Ustaz yang lucu nih orang oleh guyu. Ternyata luar biasa. Kajian sampaikan yaitu berhubungan dengan husnul khotimah. Para sahabat ketika mendengar kalimat husnul khotimah itu mangan ora enak, turu ora penak. Niki husnul khotimah. Ini kayaknya kula panjenengan sami krungu niku nggih. Krungune ora diana mati, mugi-mugi Bapak Ibu niku husnul khotimah. Nah, berhubungan dengan husnul khotimah tidak ada lain kecuali kita bicara tentang kiamat, tentang kiamat. Nah, kiamat itu bahasanya ada dua nih, kiamat sugro atau dengan kiamat kubro. Dengan bisa lihat nih, pertama dalam surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 nih, halamannya 481, juz 30. Jenengan pasti menghafal nih, Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ini adalah satu peringatan. Ini yang Pak Ustadz Irianto anak kalimat siji bola-bali diwaca itu sangat penting. Ini ternyata kula panjenengan sami ketika membaca bahkan dibaca imam kata ini cerita sidik ya. Anak imam salah kula benerna kula domai. Enten mboten muji. Maune kula meneng agar imam salah kula meneng tandang baik ora tahe ngrusake. Barang kula wingi otomatis kula ngaji kali sinten mawon ayate salah tak terusna isu-isu kula domai. Bener apa sopan kurang adab. Lucu banget ini. Lucu ya. Nah itu salah satu tanda-tanda hari kiamat.
ternyata masih ada imam yang terlalu bodoh ketika salah dibenarkan tidak merasa salah dan merasa benar, bahkan sehingga benar-benar disalahkan. Maka ketika kita lihat dalam surat yang ke-101 halamannya 481 niku jenengan akan menemukan sing surat pun apal. Dan ini kita kecil mawon niku apal jenengan luar kepala. Sekarang kita buka bagaimana keadaan ketika hari kiamat. Nanti kita buka ketika buka kita surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj 1 sampai 2 halaman 265. Ini itu kiri tengah. Nah, jenengan akan mendapatkan lembar kiri tengah mendapatkan surat Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat yang 22. Allah berfirman dalam surat itu, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu sekalian. Benar nih? Inna zalzalata saati sayun adim. Maka ketika itu sesungguhnya ada kegoncangan yang sangat besar. Niki nek bahasa nang sorok kowe ora mudeng, kudune saata nggih. Teriki arwane saat niku kula mboten mudeng. Kula mboten ahli nang sorok, kudune saata lho. Ini ternyata teng Al-Qur'an niku saati. Niki mboten usah dibahas. Niki mana suwen sedina rampung membahas saati. Lah mriki kejadian menika ayat niki hubungane kalian surat Az-Zalzalah nggih. Surat kepinten Az-Zalzalah. Surat ke Az-Zalzalah berapa? 100 halamannya 1 sampai 3 itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini anak apa? Gempa bumi wes pada panik sing melayu dan sebagainya. Ternyata di surat Al-Hajj itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala yauma taronaha, dan pada hari itu kamu akan melihat taronaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, dan kamu akan melihat orang yang menyusui anaknya akan meninggalkan susuannya. Akhirusoli menceng orang-orang itu wes pokoknya panik ketika terjadi kiamat yang begitu mengguncang yang sangat berat. Maka ketika kita sudah dengar kiamat, apa yang kita lakukan? Bijaksana kita harus kita benar-benar mengetahui bahwa kiamat itu sifatnya bahtatan. Itu tiba-tiba orang ngomongin, nih di situ ada tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Tandanya itu kalau tanda yang kecil, tanda-tanda biasa, dalam hadis sampaikan ada 331 tanda. 331 tanda. Tapi kalau kita lihat tanda yang besar itu ada 10 tanda besar, 10 tanda besar. Nah, ini tidak usah saya bahas nih, karena ini bukan tema untuk tanda-tanda hari kiamat. Walaupun dalam surat hadis Arba'in nomor 2, ketika Rasulullah dengan malaikat Jibril yang menyerupai manusia, di situ ada pertanyaan kapan datangnya hari kiamat. Kemudian Nabi menyampaikan yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Dan kalau tidak tahu maka tanda-tanda hari kiamat. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama mudah-mudahan yang mungkin jamaah kita cacat ini luar biasa nih. Mudah-mudahan ini bergabung terus. Saya mau alhamdulillah dua mobil nih, alhamdulillah 2 mobil. Kalau niku nek ngaji nek urusan adon niku mumet. Orang belum turu ngesuk jam 3:30 nyong yang utune bres. Sing siji orang paku, sing ditang, sing mulai ya kula ora menak kalau Pak Bu. Wes jam 3:30 ternyata kula nggih akal Pak Bu. Ngapunten Pak Bu kula tahun ora bisa. Kayane mulur kayane.
Ternyata tekan pasar Pak Gun pun dugi pasar, ternyata huruan alung jijia. Bojone kula ora ngerti nang sebelah kanan, Pak Gun sebelah kiri. Nek kula ora kata kayane iki lamangan kabeh niku. Lah nggih wonge Pak Gun yang paham karo bojone kula nggih. Nah, ini Pak Gun ngenteni bojone niku sebagai amal saleh kabeh nggih. Pak Gun amal saleh sing boleh amal saleh nggih. Nah, kabar iki sedherek kula panjenengan saya Mas Karmono niki perkenalkan nggih biyen untuk ngaji Selasa. Ning iki sering berubah. Operasi pun ping 7 kaya niku nggih. Dan mun doane mau nggih operasi anggere dimumet akhirnya Pak Kamil wong mrene Pak Kamil wong kejeti. Niku kan lumayan sepakali kula nggih iki Pak Darmono. Niku wis operasi ping 7 niku kabare ping 7 nggih. Sampe sini mon nganti pas andong angkot iki tentang andong angkot teng gereja. Lho, dene sikile wong kaya ngopling. Lho, dene tangannya orang terus nang jebule wis stroke. Jadi alhamdulillah sedikit saged bergabungkan mari kali kula panjenengan sami kita doakan mudah-mudahan penyakitnya Mas Darmono ini cepat disembuhkan dan kalau memang itu belum sembuhkan mudah-mudahan menghapus semua dosa-dosanya. Kembali kepada surat Al-Hajj, surat Al-Hajj, maka di situ ada tema lagi yaitu orang yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Ben aring layu, aring umpetan, aring menghindar hari kiamat itu bisa layu. Ternyata itu tidak terbukti. Artinya tidak bisa dilaksanakan ketika hari kiamat layu kayak apa, tetap itu akan sampai kepada kiamat itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita tahu hari kiamat hari kiamat, pernah kita menangis tadi bahan bakar neraka apa lebih? Waquduhan nasu. Nek wis kiamat njuk kiri nungguni nang neraka apa surga. Nah kalau manusia itu masuk neraka, jelas kula panjenengan sami menika kulit kula panjenengan sami akan menjadi urube neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan doa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Amin Surabudin kesakal nggih. Kayak-kayak ini bahasane belah nggih. Ya Allah, mugi-mugi nami kulo, nami bapak kulo, nami ibu kulo, lah nami saudara-saudara mereka dihapus wonten catatan wonten neraka nggih. Niku doane kayane sing ringkes yang ngono kayane Allahumma a'ti riqabana ngalaina wa abaana wa ummahatana finnar. Iki sing ngoten niku. Nek donga ngusulkan itu Allahumma rahmataka arju fala takilni illa nafsi tarfata aini asrihli sa'li kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju. Duh Allah kula ngajeng-ajeng rahmat panjenengan. Bahasane gampang kula ngajeng-ajeng surgane panjenengan. Fala takilni illa nafsi. Mugi panjenengan pun nusaken dumateng kula. Tarfata aini sinoso sakedepan asli saha mugi panjenengan anjayaken dumateng kula sakni kulahu ing sedaya kawontenan kula. Kurang paham? Kurang paham? Ya mudah-mudahan ini ketika kula panjenengan sampun hafal maka kita selanjutnya kita kembali kepada surat Al-Mulk enten hubungannya kalian surat Luqman surat 31 nih surat 31 ayatnya ayat 34. Boleh baca bisa lihat? 34. Di situ Allah berfirman inna wa inda wa ilmusa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah adalah pengetahuan tentang hari kiamat. Termasuk apa? Wa nunajilun minal khais. Di situ juga kapan turunnya hujan. Sok anak pawang hujan ya. Biar di sini kok sing pas arep apa sing rally ngomong niko nggih niko pawang hujan. Ben ora hujan. Nah biyen zaman kula cilik Mbah Yia arep anak penturan masang keris ning dhuwur. Jari penangkal udan yen. Seniki ada boten enten. Ning dukune dukun modern seniki dukune dukun modern orang keris ning nganggo modern nggih. Nah iki mugi-mugi kula panjenengan sami terjauhkan dari niki yang pertama termasuk pengetahuan tentang apa hujan mawon masuk dalam hitungan inna wa indahu ilmus sa'ah.
wa yulayil ghaisa wa ya'lamu ma fil arham, dan juga apa yang ada dalam rahim, terutama rahim ibu, rahim ibu. Itu Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah yang maha tahu. Sinoso anak USG misalnya Budi ini USG nopo bisa salah ketika menentukan janin laki-laki ataupun perempuan, karena sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahasia Allah Subhanahu. Ning ya kuwi nang bayi ora lanang ya wadon iki mboten enten liyane mami. Eka salat dengan wa mata dari nafsum mada kasibu godan, dan Allah itu tahu esok arep anak apa itu Allah lebih tahu, lebih tahu. Ini kadang-kadang orang ngerti, kalau tahu kan dokter gigi. Kon mangap ya mangap, maaf betul kayak dokter gigi, mangap. Tapi kalau Allah kadang-kadang Allahu Akbar, mengkodisir. Niku sering cinta dengan pudi, seneng kali pudi. Ternyata ada dokter ingin injang operasi, ya manut operasi, injang dan sebagainya. Niki manut, tapi kadang-kadang kita harus serahkan pada diri kita. Ketika kita ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, postingan dari Pak Budiman ini, kalau nangis ini, ternyata anak wong mendaki gunung sehat dan kuat, ternyata nang masjid abot. Ternyata naik kerja pengen jam tambah terus nek bisa 24 jam kerjaan sing duit ning naik kon ibadah kuringi aja akeh-akeh. Nek bisa dikuringi aja kakean ibadah. Nah ini sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Niki sifatnya manusia. Baik udan ya, kadang-kadang udan terus Ini ketika ini perlu kita catat bahwa ketika kiamat itu datang pasti ada tanda-tandanya. Itu tanda sing mungkin jenengan tahu maca kayak kali memben anak hewan sing melata sing bisa ngomong. Hewan melata sing bisa ngomong. Biyen pun anane yang bisa bicara, yang bisa tahu adalah Nabi Sulaiman. Itu surat An-Naml ayat 20 hatta ida matau andanu namlu qala ya namlatu ketika Nabi Sulaiman harap lewat nang rongi semut, maka semut mengatakan ya namlah pada semut udkhulu mlebu masakinakum nang kandang-kandang dhewe kabeh kondakan kencot Nabi Sulaiman. Itu An-Naml ayat 20 mungkin dengan bisa mencatat maka fata bersama kemudian Nabi Sulaiman menika guyu mesem dohi kambing kauliha dengan tingkah laku semut. Kemudian ada turun doa yang namanya doa dengan apal Rabbi auzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni teng surat An-Naml wa adkhilni dengan surat Al-Ahqaf mungkin wa aslihni itu benar bisa membedakan ketika teng surat Al-Ahqaf ayat 15 menika wa aslihni nek wonten surat An-Naml ayat 19 menika napa wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jamaah ibu bapak sekalian yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kiamat menjadi barometer kita untuk bisa meningkatkan amal kita. Nanti sampun disebut Ustaz Iranto ini puasa mung sebulan tok sebulan. Iki pun sering ngaji dari Pak Irianto, nek kucing butuh 20 dina. Iki 20 dina bisa manut karo jurigane. Ning menungsa digembleng 1 bulan ternyata ya biasa-biasa saja Bahkan kesekatah Bapak Ibu lan sing mriku ketika bulan puasa dengan tidak puasa niku mboten nenten bedane mboten nenten bedane sami mawon. Maka ketika kita kembali kepada hari kiamat, kita selalu mengingat arep mapan sare ingat hari kiamat. Nek nyong mati engko amali priki kira-kira cukup apa ora
kira-kira bisa menyelamatkan kita enggak, maka harus kita muhasabah pada diri kita. Jangan asal tidur, jangan asal tidur, karena tidur kita juga salah satu kita sedang tidak ingat kepada siapapun, kecuali kita masih bisa bernafas dan kita akan dikembalikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali kepada Allah yang namanya kiamat, kiamat zuhur. Kemudian ketika kita bijak saya sampaikan, ketika bijak kita harus benar-benar yang namanya mempersiapkan diri untuk suatu ketika datang hari kiamat. Hari kiamat menika wonten surat Al-Baqarah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liba'diha kadibah. Maka ketika datang hari kiamat tidak ada satu orang pun yang mendustakan. Maka wa ahrajatil ardu ahqala wa qala insanu malaha. Maka orang itu mengatakan, anak apa sih dia? Ini nanti ketika hari kiamat, ketika Allah sudah menjadikan hari kiamat itu benar-benar terjadi, wa qala insanu malaha, maka akan mengatakan, jane iki anak apa sih iki? Medeni temen sih dan sebagainya. Inilah nanti ketika terjadilah, ketika sudah mati, maka orang itu akan menfayaqula rabbi laula akhortani ila ajali qarib. Sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kepada hari kiamat, maka kita tugasnya mempersiapkan diri, termasuk doa itu mudah bisa merubah seperti apa sudah saya sampaikan ketika ada sahabat datang pada zaman Bani Israel, maka sudah tercatat di catatan kelompok neraka. Padahal orang itu tetap beribadah. Tapi ketika disampaikan, Mas, jenengan catatannya nang neraka ora apa-apa, ora peduli nang neraka. Sing penting dong tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enek kula panjenengan sami tercatat nang neraka wis semaput nggih. Sampai akhirnya nang neraka kabeh. Tapi ketika jenengan nang surga kabeh ora, wah masalah syukur nggih syukur. Tapi niki rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sing penting tugas kula panjenengan sami beribadah semaksimal mungkin sesuai dengan syarat supaya ketika kiamat ini insyaallah jenengan boten badhe menawi kiamat. Karena kiamat itu tanda-tanda diantaranya dimatikan semua orang yang punya ilmu. Diambil ilmunya, diwafatkan, itu nanti akan terjadi kiamat. Dan nanti juga ada tanda-tanda angin yang bertiup yang sangat halus akan mendatangi orang-orang yang beriman, dan ketika orang itu menciumnya maka seketika itu akan mati. Dan disitulah ketika kiamat sudah dekat, maka orang-orang yang beriman itu sudah tidak ada, dan orang yang kafir yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Maka ketika di mana saja ketika gempa bumi yang begitu besar, itu paling tinggi itu 9 skala Richter nek kiamat tidak ada ukurannya. Kenapa tidak ada ukurannya? Sing ngukur anak ukurannya karena sangat dahsyatnya namun banu fi suri fasumi komang fis samawati wa ma fil ard. Surat Az-Zumar ayat 68 sampai 75 itu berbicara tentang hari kiamat. Maka ketika trompet sudah dibunyikan pertama, maka seluruh manusia yang ada di bumi maupun yang ada dimanapun akan mati, kecuali yang dihindari oleh